Puji Tuhan. Selamat pagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita mengawali hari yang baru ini, mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur Bapa yang baik, pagi hari ini kami boleh menikmati kebaikan, pertolongan, kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami agar firman Allah tertanam dalam kehidupan kami. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Tema kita yaitu berpikir seperti orang Kristen kelas dunia. Sekali lagi, berpikir seperti orang Kristen kelas dunia. Pagi hari ini kita buka 1 Korintus 14 ayat 20. Sekali lagi 1 Korintus 14 ayat 20. Saya akan bacakan. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Puji Tuhan. Dalam 1 Korintus 14 ayat 20 dikatakan, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Maksud dari ayat ini, seringkali kita sulit untuk memahami apa arti dari ayat tersebut. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Maksudnya adalah jadilah orang yang tidak tahu soal berbuat jahat. Orang yang dewasa dalam pemikiran. Orang yang tulus seperti yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Orang yang tidak tahu apa-apa. Seperti anak-anak yang masih bayi, di mana pemikirannya masih murni, bersih. Namun demikian kita juga harus belajar bagaimana kita sebagai orang yang dewasa dalam pemikirannya itu memiliki cara pikir dan cara pandang seperti Kristus. Cara pikir yang dikuasai dan dibaharui oleh Roh Kudus melalui pertobatan dan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti tema pagi hari ini, berpikir seperti orang Kristen kelas dunia. Bagaimana kita harus berpikir seperti orang Kristen kelas dunia, yaitu berubah pola pikir dari yang berpusat pada diri sendiri menjadi berpola pada orang lain. Seperti hal-hal kecil, berpikir sebelum bertindak. Sebelum kita melakukan sesuatu yang mungkin tidak akan terjadi, kita harus berpikir sebelum bertindak. Pola pikir kita yang akan selalu mendewasakan kita, yang akan membawa kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Meminta agar Roh Kudus selalu menolong kita, dan situ kita akan memikirkan hal-hal di mana kerohanian kita semakin bertumbuh dan kebutuhan rohani kita sebagai orang-orang percaya. Berubah pola pikir. Merubah pola pikir yang dari hal-hal duniawi menjadi hal-hal yang dikuasai oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Dalam 1 Korintus 14 ayat 20. Ada banyak orang Kristen tidak selalu berpikir secara Kristen. Pagi hari ini kita belajar bagaimana kita harus berpikir jernih lewat kerohanian kita masing-masing, agar setiap kehidupan kita dapat mengalami yang namanya
kuasa dari Roh Kudus, jamahan dari Roh Kudus. Sebagai umat Kristen beriman, kita harus tetap berpikir logika. Pusat kita terhadap Yesus Kristus. Kita sebagai umat Kristen yang selalu diisi oleh kebenaran firman Tuhan akan mudah memahami bagaimana menjalani kehidupan ini. Bagi mereka yang mencintai firman Tuhan, tidak ada yang terlalu sulit, apalagi jika hal itu dilakukan hanya untuk Tuhan, hanya untuk cintai, hanya untuk mencintai Tuhan. Satu pertemuan dengan Yesus Kristus itu sudah cukup untuk mengubah kita. Satu pertemuan dengan Yesus Kristus sudah cukup untuk merubah pola pikir kita, untuk mendewasakan kita secara lokal. Firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Yang menjadi pusat kita adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sebagai terang bagi jalan kita, sebagai garam bagi kita untuk menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Jadi mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita menjadi anak-anak yang selalu berpikir untuk dewasa, yang dimana pemikirannya selalu jernih dan selalu berpusat pada Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan saya sampaikan di sini. Kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersyukur Bapa yang baik. Firman Tuhan boleh kami diingatkan untuk semakin berpikir dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam. Sehingga kami terus, sehingga kami boleh, pemikiran kami ini semakin boleh berpusat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin langkah kami, pimpin hidup kami ala Roh Kudus. Ini doa kami, seluruh sidang jemaatmu sepanjang hari ini, apapun kegiatan, aktivitas mereka, Allah memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, seluruh sidang jemaat Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.